Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan video tentang kontrak kuliah kita dengan mata kuliah praktikum proses manufaktur. Semoga video yang akan saya bagikan ini nanti akan bermanfaat untuk kalian semua. Yang pertama adalah kurikulum vitae dari diri saya supaya kita nanti saling mengenal dan mengetahui satu sama lain ya. Nama saya adalah Muthahirin STMT. Agama saya Islam. Tempat tanggal lahir Gedung Harapan 20 Oktober 1989. Gedung Harapan itu ada di daerah Waikanan ya, pecahan dari Lampung Utara waktu itu. Alamat tempat tinggal, saya tinggal di Perumahan Karya Dalam, Blok C nomor 3, Gedung Tataan Pesawaran. Status sudah menikah. Tahun 2017 saya menikah. Alhamdulillah saya sudah dikaruniai anak 2, semuanya cewek ya. Untuk nomor telepon bagi yang kalian ingin menanyakan sesuatu, itu Anda bisa menelpon ataupun kirim pesan WA ya di nomor ini, bisa ditulis juga atau di save di nomor handphone Anda. Pendidikan saya lulus SD dari SD Gedung Harapan 2004 ya, di desa saya sendiri. Terus kemudian saya lulus SMP pada tahun 2007 di SMP Gedung Harapan. Lulus SMK, saya lulusan SMK Gadingrejo, SMK Yapema Gadingrejo pada tahun 2010. Terus saya lulus S1 pada teknik mesin di Universitas Sangbumi Ruwaya Jurai tahun 2014. Lulus S2, saya lulusan S2 teknik mesin dari Unila ya pada tahun 2020. Jadi saya juga masih baru merasakan MT ya. Selanjutnya adalah pengalaman kerja. Mungkin kalau di sini pengalaman kerja saya belum begitu banyak ya. Hanya beberapa tempat, yaitu yang pertama adalah di SMK Yapema Gadingrejo, yaitu pada tahun 2011 sampai 2015. Saya waktu itu sedang kuliah S1, terus lanjut dengan kuliah disambi dengan bekerja pada SMK. Maka begitu lulus SMK saya langsung bisa kerja dan saya lanjut juga untuk kuliah. Selain itu juga saya pernah bekerja di SMK Negeri 1 Negeri Katon, menjadi guru kejuruan ya di SMK Negeri Katon dari tahun 2013 sampai 2015. Nah, selanjutnya saya bekerja di Universitas Sangbumi Ruwaya Jurai, menjadi tenaga pengajar di universitas ya, prodinya di teknik mesin ya, dari tahun 2015 sampai sekarang. Jadi saya dimulai dari asisten dosen, mewakili mengasisteni dosen di beberapa mata kuliah sampai saya selesai. Sampai sekarang juga saya masih asisten karena ada satu jenjang yang belum saya miliki, yaitu JA. Workshop ini saya pada tahun 2017 saya mendirikan workshop ya di bengkel las. Saya berusaha mendirikan bengkel las sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang saya bengkel las itu berjalan.
Jadi nanti ketika kalian ingin mungkin ingin belajar untuk tentang pengelasan selain di luar kampus, mungkin Anda juga bisa belajar di bengkel saya. Pendidikan non formal, pertama saya menjadi mekanik ya, belajar menjadi mekanik sepeda motor, yaitu di bengkel 5 Saudara di Desa Gedung Harapan, di Kecamatan Negaragung, Kabupaten Waikanan. Terus selanjutnya adalah teknisi las, saya belajar menjadi teknik las karbit dan las listrik ya. Di bengkel tersebut sama juga bengkel 5 Saudara, itu karena masih satu bengkel ya, ada di bidang pengelasan dan juga bidang mekanik sepeda motor. Saya belajar di situ. Selanjutnya adalah saya pernah belajar non formal, itu pelatihan manajemen bengkel di P4TK Bandung ya. Ini kalau bagi kawan-kawan, mungkin murid-murid di sini, mahasiswa di sini ada yang guru, mungkin mengenal di P4TK Bandung ini, banyak pelatihan di sana. Selanjutnya adalah pelatihan instruktur nasional, pelatihan instruktur guru ya, keahlian ganda nasional tahun 2015. Ini sama juga di pelatihannya juga di P4TK. Terus kemudian adalah workshop di LDE ini tentang kurikulum pada perguruan tinggi ya. Terus pelatihan yang terakhir di sini training of trainer dari Balai Jasa dan Konstruksi pada tahun 2021. Oke, selanjutnya kita masuk ke kontrak kuliah ya. Kontrak kuliah kita untuk mata kuliah praktikum proses manufaktur, kita ada media pembelajaran ya. Jadi nanti media pembelajarannya itu saya kelompokkan menjadi 2 ya. Untuk diskusi, teori, dan pengumpulan tugas, mungkin kita bisa nanti masuk ke mengumpulkannya ya, itu di classroom. Nantinya kita akan membuat classroom. Setelah ini mungkin saya bagikan kode classroomnya, dan saya minta Anda untuk bergabung di situ ya, dan gabung dan aktif mengikuti semua materi-materi yang akan saya bagikan. Selain itu juga kita nanti akan praktek ya, karena kita adalah praktikum, pasti kita akan praktek proses manufaktur akan dilaksanakan di lab ya, di lab teknik mesin Saburai. Jadi nanti kita akan praktek di sana beberapa kali, kemungkinan ada sekitar 10-12 kali kita pertemuan di lab. Nah, praktikum proses manufaktur tujuannya adalah untuk memperdalam pengetahuan teori dasar-dasar pemersinan. Nah, tujuannya adalah itu, kita memperdalam teori-teori dasar-dasar pemersinan ya, dasar-dasar pemersinan. Pokok pembahasan. Pada pokok pembahasan, praktikum menggunakan mesin-mesin potong logam seperti mesin puput, mesin katam dan serut, mesin milling, mesin garding, mesin gerinda, dan mesin-mesin penyambung logam, mesin-mesin pelapisan logam, dan menggunakan peralatan kerja bangku. Nah, nanti pembahasan kita akan ada di situ. Di sini ada presentasi dari tugas, karena kita ada beberapa nilai yang harus saya ambil, maka saya harus membagikan beberapa persen untuk bobot yang kita akan bagikan. Nah, 15% tugas itu ada tugas mandiri dan tugas kelompok. Nantinya para mahasiswa akan saya berikan tugas untuk mandiri dan juga tugas kelompok.
Tentunya tugas ini berkaitan tentang praktikum proses manufaktur. Untuk nilainya yaitu 15% dari total keseluruhan nilai yang akan saya berikan. Selanjutnya adalah nilai daftar hadir. Nilai daftar hadir ini nilainya cukup besar menurut saya, sekitar ini 25% ya. 25% nilai daftar hadir. Ketika nanti kita tidak bisa praktek, mungkin ya nanti kita balik ke lab itu tadi. Ketika nanti kalian tidak bisa praktek, mungkin Anda juga bisa akan mengirimkan video praktek Anda di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, atau di bengkel masing-masing, atau di bengkel teman ya. Jadi daftar hadirnya juga akan saya dengan mengirim video atau mengirim tugas, saya akan menganggap itu adalah kehadiran Anda. Tentunya mengumpulnya dikumpulkan ke classroom yang nanti akan saya bagikan. Selanjutnya adalah kuis. Kuis biasanya saya melakukan kuis itu adalah 2 kali ya, dalam satu mata kuliah itu dilakukan 2 kali. Satu kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS. Selanjutnya adalah UTS ya. UTS di sini nilainya 20%, kalau kuis itu tadi 15%, dilakukan 2 kali, jadi perkiraan 1 kali kuis itu sekitar 7,5 ya. Kalau UTS-nya adalah 20%. Nah, UTS lebih kecil daripada daftar hadir, karena saya menginginkan adalah kehadiran Anda yang lebih tinggi. Nah, karena menurut saya kalau Anda hadir dulu, maka Anda akan mengetahui. Tapi kalau Anda UTS, Anda mungkin mengerjakan saja, tidak perlu mengetahui sebelumnya tragedi seperti apa, fenomena seperti apa, sehingga tahu-tahu langsung menjawab. Setelah itu adalah nilai untuk UAS. Nilai UAS ini 25%. Jadi kalau dihitung dalam keseluruhannya itu adalah 100%. Pada nilai UTS dan UAS itu tentunya materinya saya akan ambil pada materi-materi yang sudah saya berikan sebelumnya. Jika materi UTS itu dilakukan adalah sekitar pertemuan ke-8 ya, maka materinya adalah materi tentang pertemuan ke-2 sampai ke-7. Sedangkan untuk UAS sendiri itu materi dari pertemuan ke-9 sampai ke-15. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah agenda kita nanti. Agenda yang pertama adalah kontrak kuliah. Seperti pembahasan tentang perkenalan dan apa yang akan kita lakukan nanti. Yang sekarang ini kita lakukan adalah pertemuan pertama kali, yaitu kontrak kuliah. Nah, pertemuan yang kedua nanti kita akan membahas mesin bubut, pengenalan mesin bubut dan cara kerjanya. Pertemuan yang ketiga nanti kita akan membahas tentang mesin ketam dan serut. Selanjutnya adalah mesin milling, pertemuan keempat. Pertemuan kelima yaitu mesin bubut, mesin girding ya, masih di sekitar mesin bubut. Nah, inilah mesin gerinda dan mesin las, mesin gerinda dan lain sebagainya. Jadi mungkin nanti kita akan mesin las, mesin gerinda, terus mesin cutting, mesin bor gitu ya. Terus kemudian mungkin juga mesin bor duduk, bor tangan gitu ya. Nah, seperti yang kita schedulekan pada awal tadi ya, ada 2 kali pertemuan kuis ya. Ya, ini dilakukan pada sebelum UTS. Pertemuan ke-7 adalah kuis yang dilakukan sebelum UTS dilakukan. Selanjutnya tentu pertemuan ke-8 yaitu UTS ya. Materinya dari pertemuan kedua sampai ke-8 itu adalah soal untuk
ujian tengah semester. Selanjutnya adalah menggunakan pertemuan ke-9, yaitu menggunakan mesin las. Nah, mesin las kelas G1 sampai kelas G2. Jadi nanti kita akan belajar tentang pengelasan G1 sampai G2 itu di pertemuan ke-9. Selanjutnya pertemuan ke-10. Nanti kita akan menggunakan mesin las juga, yaitu mengelas tipe G3 dan G4. Jadi agak naik sedikit grade-nya ya, G3 sama G4. Selanjutnya menggunakan mesin las ini yang mengelas F1 sampai dengan F2 ya, tipe F1 sampai F2. Jadi ada 2 kelas nanti yang kita akan lakukan pada pertemuan ke-11 ini. Selanjutnya yaitu menggunakan mesin las mengelas kelas F3 sampai F4. Jadi nanti kawan-kawan atau mahasiswa di sini ya akan melakukan pengelasan kelas F1 G1 sampai G4 dan juga F1 sampai F4. Ini di pertemuan 9 sampai 12. Nah, mesin-mesin pelapis logam ini pertemuan ke-12. Nah, mesin-mesin pelapis logam nanti Anda akan saya perkenalkan tentang mesin kompresor, speed, dan pengecetannya dan lain-lain lah ya. Terus pertemuan ke-14 menggunakan peralatan kerja bangku ya. Ini sedikit salah ya, tolong dikorek, nanti dihapus saja nanti ini. Di peralatan bangku seperti ya palu, terus kemudian penggaris dan yang lainnya ya, kita di pertemuan ini. Nah, untuk pertemuan ke-15 yaitu adalah kuis sebelum UAS. Nah, jadi kita lakukan uji coba dulu tentang materi yang sudah saya berikan atau praktek yang saya berikan. Saya akan coba untuk kalian saya mengambil sudah diserapkah ilmu yang saya bagikan kepada kalian, maka saya akan melakukan kuis di sini. Setelah kuis, maka saya akan melakukan ujian akhir semester yaitu UAS biasanya singkat. Materi yang akan saya angkat jadi soal yaitu tentang pertemuan ke-9 sampai ke-15. Nah, materi kita untuk kontrak kuliah cukup di situ dulu ya. Nah, ini step terakhir pertemuan, saya selalu menampilkan gambar yang mungkin sebenarnya mau gambar ini umum ya, tapi langka kalau menurut saya. Kenapa kok saya bilang langka? Ini adalah kendaraan yang ramah lingkungan. Di sini saya akan mencoba memperkenalkan kepada semua mahasiswa bahwasanya ini kendaraan yang sebenarnya umum digunakan tapi langka. Langkanya itu apa? Karena ini adalah motor listrik, motor yang dari energi listrik ya. Saya mempunyai cita-cita besar ya tentang motor ini. Untuk mahasiswa saya nantinya itu akan bisa membuat sepeda motor dari energi listrik ya, seperti itu. Oke, cukup di sini dulu pertemuan kita kali ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan bicarakan lagi dan materi-materi kita bahas untuk apa yang akan kita lakukan atau apa yang Anda akan lakukan nantinya. Untuk video berikutnya saya akan share lagi nanti ya. Untuk itu tetap kalian simak terus ya, follow up terus saya. Nanti video-videonya akan saya bagikan bisa melalui YouTube ini atau
grup WA kita atau nanti juga bisa di grup classroom kita. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.